الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بالعدل قائما وللإيمان ناصرا وداعما وللكفر محاربا وداحرا فيه خير الأولين ونبأ الآخرين وحكمة النبيين وهداية المرسلين فالحمد لمن أكرمنا بالقرآن حمدا يليق بجلاله في كل وقت وحين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله يا عباد الله فإن التقوى خير الزاد في الدنيا والآخرة ووصية الله على الأولين والآخرين بقوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah, karena bertakwa adalah sebaik-baiknya bekal perjalanan panjang kita di dunia ini, lalu ke alam kubur, lalu ke alam akhirat. Bekal yang termulia yang akan menjamin keberhasilan kita, kesuksesan kita di dunia sampai di akhirat adalah ketakwaan. Maka tingkatkan ketakwaan, jaga ketakwaan, miliki ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada bulan Ramadan hikmah utama adalah mengejar ketakwaan. Dari ketakwaan itulah kita berharap dapat istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwa penentu diterimanya amal kita karena ketakwaan. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka milikilah ketakwaan di bulan Ramadan, di antaranya dengan kita sering dan selalu membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah memperingatkan atau mengingatkan, mentazkir kita semua hambanya bahwa bulan Ramadan bukan bulan biasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Di antara bukti keagungannya Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim diturunkan di bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran yang mulia diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku Allah, aku menurunkan Al-Quran di malam yang sangat agung yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Maka semangatlah kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kapan saja, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sebagaimana orang-orang yang mulia, orang-orang Islam, tokoh-tokoh muslim, ahli-ahli ibadah, az-zuhad wal-ubbad wal-qurra wal-ulama, bahkan al-fuqaha, ketika bulan Ramadan mereka tinggalkan semua pelajaran, mereka tinggalkan semua kegiatan, mereka menghadap kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Untuk itu sedikit kita akan uraikan bagaimana keutamaan Al-Quran. Kurang lebih 7 dari keutamaan Al-Quran agar kita bisa bersemangat membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa istiqamah sampai di luar bulan Ramadan.
Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat di depan para sahabat, beliau mengatakan, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguh Allah memiliki keluarga orang-orang dekat di antara manusia. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk dekat dengan Allah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa orang-orang yang dekat dengan Allah? Orang yang dekat dengan orang kaya, orang yang dekat dengan pemimpin, orang yang dekat dengan raja, orang yang dekat dengan menteri, orang-orang yang dekat dengan orang mulia sudah merasa bangga. Bagaimana orang yang diaku sebagai keluarga Allah? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa mereka wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mendalami Al-Quran, hari-harinya bersama Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Merekalah adalah ahli Allah. Merekalah adalah orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan luangkan, jangan lewatkan kesempatan ini. Semua kita umat Islam, semua kita hamba Allah, semua umat Rasulullah mendapatkan kesempatan menjadi ahli Quran. Jangan membayangkan bahwa ahli Quran itu harus lancar membaca Al-Quran. Tidak. Ahli Quran itu yang cinta Al-Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran. Dia berjuang membaca, tidak bosan dengan Al-Quran walaupun kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang lancar, yang mahir bersama Al-Quran tingkatannya tinggi. Al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran, dia bersamai, didekati, ditemani oleh malaikat-malaikat safarah yang mulia dan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syadidun 'alaihi. Adapun orang yang cinta Quran, senang dengan Al-Quran, dia berjuang membaca Al-Quran, dia kesulitan tapi dia tetap sabar, falahu ajran, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 2 pahala, artinya pahala yang berlipat ganda. Yang pertama, keluarga Allah. Orang yang ahli Quran adalah keluarga Allah. Yang kedua, dicukupi. Yang kedua, berdialog dengan Allah. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka baca Al-Quran. Idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Riwayat hadis Dailami menyatakan, ketika salah satu kalian senang berbincang dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Subhanallah. Orang rakyat jelata, rakyat biasa akan berdialog dengan raja, dia harus melewati perjuangan, dia harus melewati orang-orang dekat, orang-orang dalam, baru dia bisa bertemu raja. Bertemu Allah mudah, berbincang dengan Allah mudah, dekat dengan Allah sangat mudah. Bagaimana caranya? Membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang ingin langsung berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Tentunya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang merasa berdialog dengan Allah kalau dia membaca Al-Quran dengan khusyuk, merasa apa yang dia baca adalah firman Allah, dia sedang diajak berbicara oleh Allah, sehingga dia merasakan kehusyuan dan kedekatan dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang senang membaca Al-Quran, yang sibuk karena Al-Quran, oleh Allah akan dicukupi hidupnya di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang syaghalahul Quran, yang dia sibuk karena Al-Quran, syaratnya sibuk karena Al-Quran. Bagaimana gambaran sibuk? Sibuk itu
betul-betul menomorsatukan Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran, dia terus baca Al-Quran, keadaan berdiri, duduk, sibuk. Dia tidak sempat melayani yang lain, dia sibuk Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi ini, karena dia baca Al-Quran terus, dia sibuk an dzikri wa mas'alati, lupa zikir kepadaku, tidak sempat astagfirullah, tidak sempat la ilaha illallah, karena baca Quran terus. Wa mas'alati, bahkan tidak sempat minta kepadaku. Dia lupa minta karena senangnya, cintanya, sibuknya dengan Al-Quran. Apa yang akan diberikan oleh Allah? U'ti afdala mimma u'ti as-sa'ilin. Saya akan kasih dia yang lebih utama, lebih cepat, lebih berkah, lebih besar daripada orang-orang yang minta kepadaku. Orang-orang yang ahli berdoa dengan ahli Quran akan lebih cepat terkabul keinginannya, kesuksesannya dengan membaca Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran lalu dia juga ahli berdoa? Sungguh lebih cepat lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberkahi alam sekitarnya. Orang yang sering membaca Al-Quran tidak hanya mendatangkan berkah bagi pribadinya, bagi rumahnya, bagi keluarganya, bahkan alam sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, masalul mu'min, gambaran orang iman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia ahli, senang, cinta membaca Al-Quran, kamathalil utrujjah, kata Rasulullah, sebagaimana gambaran buah jeruk, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib, baunya semerbak, dapat tercium oleh orang di sekitarnya, dan rasanya juga enak, rasanya juga segar. Gambaran buah jeruk yang manis tentunya, baunya semerbaknya kemana-mana, dan rasanya juga enak. Artinya orang yang selalu, yang ahli baca Quran, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, ketenangan hati yang luar biasa, dan sekitarnya juga mendapatkan kesababan berkah dari Al-Quran. Karena Allah menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran ini bukan kitab biasa. Al-Quran ini kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan berkah. Ketika dia dibaca, tidak hanya mendatangkan berkah bagi pribadi yang membaca, tapi juga menjadi berkah bagi lingkungannya. Banyak di antara kita bingung mencari berkah, tabarruk kemana-mana, sampai tabarruk ke kuburan, sampai tabarruk ke tempat-tempat yang sepi, ke gua-gua, ke pinggir laut, mencari ketenangan jiwa, mencari berkah. Subhanallah, Al-Quran di depan mata kita. Sungguh rugi yang menyia-nyiakan Al-Quran, karena keutamaan Al-Quran yang keempat adalah kitab yang memberkahi bagi pembacanya dan alam sekitarnya. Yang kelima, ketika kita membaca Al-Quran, apapun nadanya kita membaca, bagaimanapun sulitnya atau mudahnya kita membaca, dibaca pelan, dibaca keras, maka Al-Quran itu satu huruf mendatangkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, maka dia mendapatkan satu kebaikan, lalu ditulis pahalanya menjadi 10 kebaikan. Satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, bukan kata-kata alif lam mim itu satu huruf, bukan, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang saya maksud satu huruf, kata Rasulullah, adalah setiap huruf dari Al-Quran. Bayangkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ada berapa huruf? Alhamdu saja sudah 5 huruf, 50 kebaikan. Ketika Al-Quran itu dibaca ulang, maka pahala itu akan terus tercatat. Setiap huruf 10 kebaikan. Maka jangan sia-siakan
khususnya di bulan Ramadan, sunnahnya kita adalah mendekat dan menghatamkan Al-Quran. Yang keenam, ketika kita ahli membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pertolongan di alam kubur. Manusia semua akan mendalami, akan menjalani yang namanya alam kubur. Tidak seorang pun yang bisa menolak kematian. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ingatlah kematian. Siapapun Anda, terutama yang sudah lanjut usia, tentunya lebih dekat daripada yang masih muda usia menurut yang muda. Tapi kata yang tua, justru yang muda juga sewaktu-waktu akan meninggalkan dunia. Artinya semua akan meninggalkan dunia. Al-Quran adalah penyelamat utama bagi seseorang yang ingin selamat di alam kubur. Dalam sebuah riwayat Ad-Dailami, Rasulullah mengatakan, idza mata hamilul Quran, ketika mati pembawa Al-Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, auhallahu ilal ard, maka Allah memberikan wahyu kepada bumi. Apa isi wahyunya? La ta'kuli lahmahu, jangan kamu makan daging dia, jangan kamu hancurkan dagingnya wahai bumi. Apa kata bumi? Faqalatil ard, ya Rabbi kaifa akulu lahmahu wal Qur'an fi jawfih. Bagaimana mungkin ya Allah, saya akan menghancurkan badan dia, sedangkan Al-Quran ada di dalam badan dia, dalam diri dia, dalam pribadi dia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini yang paling kita harapkan tentunya pada hari kiamat. Hari di mana orang tua akan lari meninggalkan anaknya, anak akan lari meninggalkan orang tuanya, seorang suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya. Mereka akan meninggalkan semua keluarganya, semua akan mengatakan nafsi, nafsi. Betapa beratnya hari kiamat, betapa bahayanya hari kiamat. Mereka akan menyelamatkan diri sendiri, bahkan ulil azmi, para utusan Allah yang termulia, yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak berani menghadap Allah untuk berdoa untuk umat manusia. Semua mengatakan nafsi, nafsi. Pada hari ini, hari Allah murka, aku takut kepada Allah. Aku hanya ingat terhadap diriku. Bagaimana orang biasa, semua melupakan orang lain. Pada saat itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hal-hal atau orang yang mendapatkan izin syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan syafaat di antaranya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an syafi'un musyaffa'un wa ma'ilun musaddaqun. Al-Quran adalah bisa mensyafaati dan memang diberi hak untuk mensyafaati. Bagaimana ketika kita bangkit pertama dari kubur, Al-Quran sudah mendatangi kita. Bagi yang ahli Al-Quran, yang hidupnya bersama Al-Quran, maka Al-Quran mendatangi dia. Dia berwujud seorang pemuda yang kelihatan agak lusuh dan capek. Dia mengatakan daripada matahari. Bahkan kita sudah tahu di dunia seandainya tidak ada matahari maka tidak ada kehidupan. Begitulah besok keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada ahli Quran. Bahkan kebahagiaan akan didapat oleh dua orang tuanya. Maka jangan sampai kita yang punya kesempatan, punya waktu, punya kemampuan untuk mengkondisikan putra-putrinya menjadi ahli Quran, jangan hilangkan kesempatan ini. Kadang di antara kita sudah terlanjur tua, di antara kita terlanjur sibuk, maka usahakan penerus, generasi penerus kita, anak-anak kita, ponakan kita, cucu kita, jadikan ahli Quran sehingga mereka mendapatkan keutamaan, keberkahan dari Allah, dan kita juga mendapatkan bagian dari keutamaan tersebut. Kalau mampu bisa hafal Quran. Bagaimana orang yang hafal Quran besok hari kiamat? Man qara'al Qur'ana wa huwa hafidhun lahu
Siapa yang ahli baca Quran dan dia hafal Quran, syafa'ahullahu fi asratin min ahlih, maka Allah memberikan hak syafaat kepada dia yang ahli dan hafal Al-Quran 10 orang dari keluarganya. Kulluhum istaujaban nar. Tuh 10 ini masing-masing sudah divonis harus masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka karena salah satu di antara keluarganya ada yang hafal Al-Quran dan mensyafaati mereka. Semoga Allah memudahkan menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang cinta Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita dimudahkan menghatamkan Al-Quran. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum nabiyir rahmati wal huda kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulih Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من الأشرة الكرام البررة وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارزق لنا إماما عادلا رفيقا لرعاياه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.